Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas resum minggu 13 saya mengenai tentang presentasi perpajakan di era digital 4. Yang pertama yaitu pengertian presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum dan salah satu bentuk komunikasi. Presentasi adalah topik pengajuan kegiatan, pendapat atau informasi kepada orang lain. Tujuan presentasi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Presentasi hanya bertujuan menyampaikan berupa informasi saja. Dalam hal ini pembicara memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Presentasi dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Yang ketiga yaitu menghibur pendengar. Presentasi pada era digital ini banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi dan pimpinan oleh presenter handal, tujuannya untuk menghibur para penonton. Yang keempat yaitu memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Yang kelima yaitu melakukan penjualan. Yang keenam membuat sebuah ide atau gagasan. Yang tujuh menyentuh emosi pendengar. Yang kedelapan memperkenalkan diri. Selanjutnya macam-macam presentasi. Macam-macam presentasi ini adalah alat bantu untuk melakukan presentasi. Yang pertama ada macam-macam presentasi. Yang pertama Microsoft PowerPoint. Biasanya presentasi atau sebagai pembicara itu melakukan alat bantunya dengan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu software yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft untuk menunjang presentasi. Yang kedua yaitu K-Presenter. K-Presenter ini merupakan suatu program presentasi yang memiliki interface yang indah dan mudah dalam membuat presentasi. Yang ketiga ada Magic Point. Magic Point adalah alat bantu presentasi berbasis X window. Alat bantu ini didesain untuk membuat presentasi yang sederhana dan mudah dan juga memungkinkan membuat suatu presentasi yang kompleks. Selanjutnya yang keempat yaitu jenis-jenis presentasi. Presentasi ada 4. Yang pertama yaitu jenis presentasi dadakan atau impromptu. Presentasi jenis ini dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Kelebihan pada presentasi ini yaitu informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Yang kedua, apapun yang keluar di pembicara itu spontanitas. Yang ketiga, membuat pembicara harus terus berpikir selama menyampaikan informasi. Kelemahannya yaitu informasi yang disampaikan tersendat-sendat, tidak beraturan dan sistematis, dan terjadi demam panggung karena tidak ada persiapan untuk presentasi tersebut. Yang kedua yaitu presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi jenis ini menyampaikan informasinya menggunakan naskah berupa teks. Kelebihan dari jenis presentasi naskah ini yang pertama, penyampaiannya lebih sistematis dan beratur. Yang kedua, bagi pendengar tidak bingung karena beraturan. Yang ketiga, kata yang keluar dalam menyampaikan informasi secara baik dan benar.
Dan yang keempat yaitu tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Kelemahannya, para pendengar tidak akan bosan mendengarnya dan tidak termotivasi untuk mendengarkannya. Yang kedua, tidak menarik dalam menyampaikan informasinya. Yang ketiga, terlalu sibuk membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata dengan audiens. Yang ketiga, presentasi hafalan. Pada jenis presentasi ini, pembicara akan melakukan persiapan dengan cara menghafal teks yang akan disampaikan pada presentasinya. Yang keempat yaitu presentasi extempore. Presentasi jenis ini, pembicara akan menyiapkan suatu materi atau suatu alat bantu dalam presentasi dengan cara memberikan garis-garis besar kepada audiens, dan pada saat presentasi hal-hal garis-garis besar itu dijelaskan secara detail kepada audiens. Dan selanjutnya adalah yang kelima, syarat presentasi. Syarat-syarat presentasi ini ada 6, yaitu yang pertama menguasai materi dan bahasa dengan baik, yang kedua percaya diri, yang ketiga tidak memiliki ketenangan sikap, yang keempat sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur, yang kelima sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat, yang keenam tidak kaku dan canggung saat presentasi. Dan selanjutnya itu adalah teknik presentasi. Teknik presentasi yang pertama ada prinsip motivasi, yang kedua prinsip perhatian, yang ketiga prinsip kegunaan, yang keempat prinsip keindahan, yang kelima prinsip ulangan, dan 6 prinsip pengertian. Sekian hasil presentasi resum minggu 13 saya tentang presentasi perpajakan di era digital 4.0 ini. Apabila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.